Ya. Salam. Shalom. Mari kita mulai untuk ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Dengan kita persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami ucap syukur buat kesempatan pada sore hari ini. Kalau Kau sudah izinkan kami untuk kami bisa bersama-sama melakukan ibadah KW, walaupun melalui online Tuhan. Kami serahkan, biarlah Engkau yang pimpin Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan ibadah ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus campur tangan dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, serta mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan suatu pujian kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Kami bersyukur sebab kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Ya Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih sebab kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terindah
di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiaku kepadamu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiaku kepadamu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur. Biarlah apa yang kami lantunkan pada sore hari ini Tuhan, pujian penyembahan ini Bapa, boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan menerima sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Ibu Ina yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang mengurapi, Engkau yang memimpin, menyertai. Sehingga apa yang ia sampaikan Tuhan, menjadi kekuatan iman kami, menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan Ibu Ina ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau sendirian berikan hikmat, pengertian, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom. Sore hari ini saya bukan bawakan firman, tapi saya mau sedikit sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebenarnya saya bingung, saya mau bawakan apa gitu, karena saya nggak bisa sharing dengan baik takutnya gitu. Jadi ya saya cuma sharing pengalaman saya yang sudah saya alami. Tadi itu saya kepingin Tuhan kok taruh dalam hati saya itu tentang bertekun gitu. Kita buka dulu di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan Roma 5 3 ayat 5 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kenapa saya kepingin sharing tentang ketekunan ini? Saya saya cari gitu, apa sih sebenarnya ketekunan? Kalau menurut saya, ketekunan itu suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu meskipun banyak halangan, banyak rintangan, tetapi tetap dilakukan, nggak tahu itu berapa sulit, nggak tahu itu berapa lama, tetap akan kita lakukan untuk kita mencapainya, dan kita akan terus berusaha tanpa menyerah. Itu menurut saya ketekunan itu seperti itu, di mana kita nggak akan menyerah dengan apa yang kita lakukan, sesulit apapun, nggak tahu kapan itu akan tercapai, tapi kita akan terus melakukannya. Terus mengapa kita sebagai orang Kristen kita perlu bertekun? Kalau setahu saya, kita kenapa perlu bertekun? Karena dalam ketekunan itu kita bisa melatih diri kita bisa melatih iman kita supaya lebih kuat, iman kita supaya lebih dikuatkan lagi, di mana nantinya membuat kita bertahan jika ada suatu masalah yang datang, jika ada kesusahan-kesusahan dalam hidup kita yang datang, itu kita bisa melatih diri kita, melatih iman kita supaya lebih kuat dengan ketekunan itu, dan membuat kita bisa bertahan sampai nanti Tuhan panggil kita kembali gitu ya, ke rumah Bapa. Jadi kenapa kita harus bertekun? Kenapa kita sebagai orang Kristen harus bertekun? Karena kita mempunyai tujuan, yaitu kita akan bersama-sama Tuhan nantinya di surga gitu. Kita akan diangkat bersama-sama Tuhan di surga. Kita nantinya kalau sudah dipanggil Tuhan, kita akan berada di surga. Itu tujuan kita, tujuan akhir hidup kita, untuk menerima mahkota kehidupan dari Tuhan gitu ya. Jadi kenapa kita dengan bertekun kita akan mempunyai kemauan yang kuat. Dengan bertekun itu kita nggak akan mudah menyerah. Dengan bertekun akan terbentuk sifat kebiasaan yang bersifat positif. Contohnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan apa yang positif dalam kehidupan Kristen kita? Tentunya saat teduh. Kita bersaat teduh. Itu yang mungkin kalau sebagai orang awam seperti kita yang susah untuk bersaat teduh, susah untuk doa nggak bisa lama itu juga struggle saya. Kayak bingung, saya paling kalau doa itu nggak bisa yang sampai panjang gimana gitu. Jadi ya, tapi apa yang dalam hati saya yang Tuhan taruh itu saya berusaha untuk patuh dan taat gitu. Jadi tapi kadang ya masih bolong, kadang males. Perasaan malas tuh kadang masih muncul, nggak tahu kenapa ya. Cuma kadang tuh ya itu godaan tadi, kalau kita begitu lengah, malesnya kumat, kasarnya seperti itu. Ada alasannya, itu capek lah, nggak ada waktu, rasanya waktu ini habis. Apalagi kalau saat teduh di pagi itu kan anaknya saya kan nggak ada pembantu gitu, semua sendiri ya. Puji Tuhan anak saya mandiri semua. Jadi saya bangunnya ngepres, masak ngepres. Jadi terus kalau mau saat teduh gitu nungguin anaknya sekolah dulu. Jadi nggak, wes nanti aja Tuhan, nanti ya itu akhirnya kebabas sampai malam. Kadang wis ngantuk Tuhan gitu, kadang kenyang, tapi puji Tuhan maksudnya akhir-akhir ini setelah kita belajar untuk melatih diri kita tadi seperti tadi menjadi kebiasaan.
tidur tuh nggak saya tenang, saya gebrak-gebrak, aku tadi belum berdoa, belum baca firman. Jadi mau nggak mau gitu, kadang saya sebelum tidur gitu jam 12 malam tuh saya bangun. Maksudnya karena nggak bisa tidur, yang merasa bersalah saya belum saat teduh gitu, maksudnya saat teduh yang benar. Kalau untuk doa bangun tidur aja, ya saya sudah doa gitu. Tapi kita kan belajar untuk mempunyai waktu yang sendiri untuk Tuhan gitu loh. Saya melatih diri seperti itu saat ini. Nggak bisa enak, walaupun sampai ada ini, kamu nonton TV aja sempat, tapi kok kamu lewati gitu loh. Kamu berjanji komitmen, tapi tidak kamu lakukan. Kamu mau Tuhan kepingin melatih diri kita lebih lagi, tapi kamu kok kasarnya kumat gitu loh, kumat malese gitu loh. Akhirnya saya sampai merasa bersalah gitu loh, akhirnya saya ya wes dengan ngantuk kadang saya sampai raup, saya mungkin sempat ketekuk-tekuk gitu, pernah sampai malu sendiri gitu loh. Sampai kayak orang ketiduran gitu, akhirnya cuci muka gitu ya, saya doa gitu. Pokoknya intinya saya harus melatih diri saya. Melatih diri dalam hal ketekunan, yaitu yang positif bagi saya yaitu saat teduh. Yang saat ini mungkin saya juga belum bisa yang gimana, tapi saya berusaha melatih diri saya. Saya berusaha untuk tekun melatih diri saya untuk bersaat teduh. Itu yang menurut saya sifatnya positif. Terus setelah itu kita dengan bertekun, kita bisa percaya diri kalau kita bisa melewati semua masalah yang akan datang dalam hidup kita. Dengan bertekun itu kan dengan melatih diri kita, dengan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita bertekun dengan melakukan segala apa yang membuat iman kita bertumbuh. Saya percaya itu ketika kita mengalami sesuatu yang berat, itu tuh bisa merasa terbantukan, bisa merasa lebih ringan. Ketakutan yang ada, mungkin kekhawatiran yang ada itu bisa diringankan gitu loh. Kalau saya mengalami seperti itu, mungkin kalau ada masalah itu rasanya nggak setakut yang gimana, tapi kita belajar tuh langsung diingatkan firman Tuhan yang mungkin yang dulu kita baca nggak ngerti artinya itu kadang bisa diingatkan. Seperti rema dalam hidup kita gitu loh. Makanya kenapa kita dibiasakan untuk yaitu tadi. Mungkin hari ini Tuhan berbicara tapi nggak kasarannya nggak nempel kita gitu loh. Tapi itu kayak apa ya? Kayak yang disimpan dalam hidup kita, dalam diri kita. Suatu saat kalau kita ngalami, Tuhan itu akan mengingatkan. Itu seringkali yang terjadi, yang saya alami ternyata seperti itu. Jadi dalam kekristenan ini menurut saya menjadi ketekunan itu penting karena itu merupakan proses belajar kita sebagai orang Kristen. Proses belajar kita sebagai orang Kristen yang dimana kita melatih iman kita untuk bertumbuh dalam Tuhan lebih lagi, menjadi Kristen yang lebih lagi, yang rohaninya lebih lagi. Kita dibentuk dalam segala hal ya, karena setiap orang mempunyai pikul salib sendiri-sendiri, setiap keluarga, setiap masalah kita berat ringannya itu bukan kita yang menentukan. Setiap orang ukurannya beda-beda. Bagi saya susah, mungkin bagi orang lain nggak susah. Jadi kita nggak bisa membandingkan, alah masalahmu cuma seperti ini, saya seperti ini. Kita nggak bisa seperti itu, karena kita nggak tahu kondisi kita itu seperti apa. Jadi kenapa dikatakan kalau menurut saya kekristenan, ketekunan itu penting, karena yaitu tadi merupakan proses belajar kita sebagai orang Kristen, dan kita akan terus melakukannya sampai kapan? Sampai kapan kita berhenti belajar bertekun? Ya sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu, karena belajar itu sangat panjang sekali prosesnya. Walaupun seperti kita sekolah ini, kita sudah lulus, kita berhenti untuk belajar. Enggak, kalau orang yang kerja, mereka harus tetap cari informasi supaya bisa mengikuti perkembangan juga. Itu juga namanya belajar. Jadi kita nggak bisa, ya wes aku setelah lulus SMP, SMA, kuliah, wes stop, aku nggak belajar sama sekali. Tidak, kita kan belajar banyak hal. Mungkin sebagai ibu rumah tangga kita belajar menjadi seorang ibu itu bagaimana, menjadi seorang istri itu bagaimana. Semuanya itu dikatakan tetap belajar. Makanya kita belajar terus itu seumur hidup kita belajar. Tapi topiknya berbeda-beda. Kapan kita akan berhenti belajar? Ya nanti kalau kita sudah kembali ke Bapa. Jadi kita terus belajar bertekun. Mungkin ada kalanya tadi seperti saya bilang kita jenuh ya, tapi kita harus belajar untuk mengontrol pikiran kita. Kita harus belajar untuk aku bisa gitu loh. Aku mau, kalau selama kita mau berubah, kita mau belajar, tidak ada katanya nggak bisa. Itu yang juga saya sedang belajar saat ini. Dan mungkin banyak masalah yang mengganggu dalam proses belajar tadi. Makanya kenapa kita harus tetap dekat sama Tuhan, itu fungsinya seperti itu.
Tapi kalau kita tekun terus, semua beban yang kita terasa itu, yang kita pikul akan terasa lebih ringan. Jadi kita akhirnya bisa mengerti tujuan hidup kita itu seperti apa sebenarnya di dunia ini. Tujuannya kita satu, hanya kita memperoleh hidup yang kekal gitu ya. Jadi untuk mencari Tuhan diperlukan apa? Sebuah ketekunan. Oleh sebab itu untuk menjadi tekun adalah salah satu proses belajar kita selama di dunia ini. Jadi bukan instan. Jadi contohnya gitu ya. Sekarang saya ini lagi senang-senangnya bersepeda gitu loh. Pertama kali ini saya mengapa seperti ini? Karena saya merasa bersepeda ini juga belajar dari tekun dalam arti jarak jauhnya kita bersepeda. Saya beberapa minggu yang lalu saya diajak teman-teman yang sudah biasa bersepeda yang jarak jauh, saya nekat ikut ya ke Jabung gitu ya. Jaraknya mungkin sekitar 48 kilo ada naiknya gitu. Pertama saya sih pasti senang ini karena bagus tempatnya gitu ya. Setengah perjalanan terus terang saya tuh sampai mikir kaki sudah mulai sakit semua. Senang sampai sana senang. Nah waktu pulang rasanya mau nangis nggak sampai-sampai. Di situ saya gini, saya melatih diri saya, sudah dekat. Saya sampai tanya terus ke yang pemandunya, berapa kilo lagi masnya untuk melihat kota Mojokerto itu berapa? Oh dekat, tapi nggak sampai gitu loh. Dekatnya dia sama saya itu beda ternyata. Jadi saya berangkat jam 5 pagi, sampai rumah itu hampir jam 11 siang. Jadi sudah kepanasan, angin apa semuanya. Yaitu di sana saya tadi diingatkan Tuhan, seperti saya bersepeda itu tadi. Kalau saya menyerah di tengah jalan, saya pasti berhenti. Gitu loh. Tapi saya kan nggak mungkin berhenti. Saya belum sampai rumah mau berhenti gimana? Mau nggak mau saya harus terus. Yaitu dengan apa? Saya mengontrol pikiran saya. Saya pasti bisa. Walaupun setengah rodok kudu nangis. Tapi cuman karena kaki sudah kemeng kasarnya seperti itu kan. Tapi saya terus berusaha ngayu positif, kalau capek saya berhenti sebentar, ditungguin, jadi ada yang support gitu. Jadi karena rame-rame ya untungnya gitu loh. Jadi yang nggak kuat bukan saya aja, jadi ada teman-temannya. Kalau saya aja mungkin saya malu sendiri gitu. Tapi untungnya banyak temannya yang levelnya sama lah kasarnya gitu. Tapi ya kita ngayu kuat, akhirnya waktu ngelihat kota Mojokerto tuh senengnya setengah mati gitu loh. Wah sudah mau sampai beneran, sudah lihat jalan besar itu senengnya setengah mati. Itu sama dengan iman kita gitu. Kalau kita maksudnya kita kan tujuannya kita nanti kan hidup kekal. Kalau kita sudah melihat Tuhan masih sudah ada masalah gitu ya. Sudah ada titik terangnya itu kan rasanya sukacitanya tuh gimana gitu loh. Jadi jangan nyerah gitu loh. Biasanya kita jangan nyerah, kita tekun. Tekun apa dengan berlatih. Makanya saya akhirnya kenapa rutin berlatih, akhirnya sekarang jarak 20-30 nggak kerasa kalau sepedaan. Kalau pertama-tama dulu sampai ngeluh, aduh jauhnya, nggak sampai jauhnya gitu. Ya itu sama dengan melatih diri kita sebagai orang Kristen. Kalau kita melatih diri kita terus-menerus, otomatis nggak kerasa gitu loh. Apa yang kita lakukan tuh ya tadi tuh lebih ringan. Walaupun nanti bukan nggak ada tantangan gitu loh. Nanti kalau saya misalkan bersepeda saya lebih jauh lagi gitu ya. Pasti kan saya nanti mengalami aduh capek lagi itu pasti ada gitu loh. Waduh capek lagi. Tapi itu kan naik level gitu loh. Saya akhirnya bisa lebih jauh lagi jaraknya, bisa yang lebih jauh lagi itu maksudnya dulu misalkan 20 kan jadi 50. Itu kan ada prosesnya, nggak bisa saya langsung dari pertama kali naik sepeda langsung ke 50 kilo ya, pingsan rasanya gitu pasti ya. Jadi saya tadi diingatkan oleh Tuhan seperti kamu bersepeda itu tadi gitu loh. Kamu sudah di mana kamu capek ya, tapi kamu menaruh pikiranmu harus bisa. Sudah mau sampai. Waktu kamu sampai ke sana kan kamu senang sekali gitu. Waktu sampai rumah senang sekali gitu loh. Akhirnya saya sampai tujuan gitu. Maksudnya wow sampai rumah bisa langsung terlentang gitu ya. Walaupun capek tapi senang, ada kepuasan tersendiri. Dan enggak kapok kasarnya gitu loh. Saya nanti ini diajak lagi yang lebih jauh lagi saya kepengen, saya mau walaupun setengah nekat karena ini lebih jauh lagi. Cuman ya itu saya mempersiapkan mental dulu sih tapinya. Sampai sekarang belum tak iya tapi masih ya disiapkan kalau sudah oke baru saya berangkat gitu loh kasarnya. Jadi kita sebagai perjalanan orang Kristen tuh seperti itu. Kita melatih diri kita yang saya ambil positifnya kita harus menaruh dalam pikiran kita, ngeset kita kalau gimana kita
ingin maju bersama Tuhan, kita ingin hidup kita rohaninya lebih lagi ditingkatkan, ya kita harus bertekun untuk melakukan hal yang positif. Salah satunya tadi yaitu mencari kebenaran firman Tuhan tadi. Kita mencari saat teduh kita diperbaiki lagi gitu loh. Jadi nggak bisa instan. Mungkin pertama kita mungkin cuma 5 menit, nanti bisa jadi 10 menit. Nggak kerasa itu itu semua by proses. Mungkin kalau Pak Gembala bisa sampai 1 jam, 2 jam, saya belum bisa. Kalau sampai 1 jam di atas itu belum bisa. Ya maksimal kadang kalau gitu bisa 40 menit, tapi bagi saya itu sudah lama gitu loh. Bagi saya, mungkin bagi Cimei, mungkin bagi Pak Steve itu sebentar sekali gitu loh. Tapi bagi saya, kalau saya sudah bisa hit di angka itu, saya sudah merasa berusaha gitu loh. Kasarnya saya nggak kerasa lagi. Dulu mungkin 10 menit aja lama nih gitu loh untuk doa. Saya ngomong apa, saya bingung gitu loh. Karena tapi saya di sini belajar kalau berdoa ya apa yang Tuhan taruh yang saya doakan gitu loh. Bukan untuk kita sendiri sekarang kita berdoa, tapi kita belajar berdoa untuk orang lain. Nah, itu juga suatu proses juga kita mendoakan orang lain, mendoakan orang yang menjengkelkan kita itu juga belajar untuk berdoa dengan tulus. Saya ingat waktu ada renungan kapan ya, mungkin sudah lama gitu saya dengarkan YouTube gitu ya, dikatakan kamu berdoa untuk orang yang tidak yang tidak kamu suka. Kamu mungkin bisa ngomong, Tuhan aku berdoa berkati orang ini, tapi hatimu bisa tulus atau enggak, itu yang siapa yang tahu? Kita sendiri. Kita doa itu karena kita disuruh, aku harus aturan Tuhan, aku kudu doa, aku meloi. Tapi apakah kita dengan tulus mendoakan dia atau tidak, itu kita tahu sendiri. Ya itu kita harus melatih diri kita. Kalau kita bisa tulus, itu ada sukacita tersendiri. Tapi kalau kita berdoa hanya suatu kewajiban kita, wis pokoknya aku doa, aku doa A, B, C, D. Gitu. Doanya kita harus A, B, C, D. Tapi bahiku kok di rumah Tuhan enggak. Saya dulu sempat pokoknya kalau doa saya harus doa buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi saya mungkin nggak sungguh-sungguh gitu ya, mungkin ya. Tapi dengan dia itu tadi, makanya dengan belajar tiap hari, Tuhan ingatkan, ditegur oleh Tuhan. Apa kamu doa orang ini tuh kamu tuh benar-benar mengasihi orang itu atau kamu hanya wis pokoknya doa gitu loh. Beda rasanya gitu. Di situ saya belajar. Oh iya ya, saya ada nggak suka sama orang gitu, saya benar-benar mendoakan. Terus ya, berapa hari kemudian saya ketemukan sama orang tersebut, rasanya kayak orang dikaplok gitu rasanya. Kamu katanya mengasihi tapi ketemu kamu kok rasanya getem-getem. Berarti kan nggak tulus gitu loh. Di situ saya belajar, oh ya Tuhan, aku nggak boleh seperti itu. Dan puji Tuhan itu sudah semakin, menurut saya semakin ada kemajuan untuk seperti itu. Kalau saya nilai diri saya gitu ya. Dan semoga ini bisa berlanjut gitu loh. Karena kita, sekali lagi kita manusia, kita nggak sempurna gitu loh. Kita mangkel sama orang, kita enggak suka sama orang, kita dikecewakan, kita itu kita marah tuh kadang memang wajar gitu loh, tapi janganlah sampai kita itu hidup dalam dosa karena itu. Itu yang saya belajar. Jangan sampai kita dengan kamu mungkin enggak suka sama orang ini membuat kamu jadi yang berdosa, itu yang rugi ya kita sendiri akhirnya. Saya selalu mikir gitu. Kalau saya enggak suka sama ini sing dosa ya aku dewek, aku rugi dewek gitu loh. Jadi selalu saya taruh dalam pikiran saya nggak boleh gitu loh. Memang saya mangkel sama si A misalkan gitu ya. Tapi saya berusaha ngilangkan, saya berusaha mikir yang positif gimana. Itu saya belajar susah-susah gampang gitu loh. Tapi saya, puji Tuhan saya mulai bisa gitu loh. Saya bisa membedakan ternyata, kalau saya mendoakan dengan tulus tuh beda rasanya dengan asal doa. Itu saya nggak tahu ya, secara nggak langsung tuh bisa terasa gitu loh dalam hati saya. Ada damai sejahteranya itu beda gitu dengan hanya sekedar ngomong gitu loh. Jadi misalkan kalau Tuhan ingatkan gitu, itu Tuhan tuh masih sayang sama kita karena kita diajar untuk jadi lebih lagi bertumbuh gitu loh. Makanya saya bilang proses belajar seumur hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Makanya diperlukan apa dalam proses belajar? Harus bertekun. Gimana kita bertekun untuk lebih lagi dekat sama Tuhan? Itu karena yang rasanya itu obat yang paling utama untuk kita dekat sama Tuhan tuh untuk membantu kita bisa mengatasi segalanya. Itu ya, jadi yang perlu kita ingat sekali lagi, kunci dari kita bisa maju dalam Tuhan, iman kita bisa dikuatkan lebih lagi yaitu dengan bertekun tadi itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Bertekun, dan bertekun. Cuma itu doang sih kunci kesuksesan kita supaya kita nantinya bisa
hidup sesuai dengan maunya Tuhan, hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Tapi poin percaya diri untuk melewati setiap masalah karena kita bertekun itu luar biasa ya. Maksudnya dengan kita bertekun hari ini, dengan kita bertekun saat ini, masalah tuh kayak alah cuma gitu doang gitu. Pasti rasanya kayak akan seenteng itu. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita bisa timbang masalah kita, mungkin itu rasanya berat sekali ya. Tapi dengan bertekun, kita bisa percaya diri untuk melewati setiap masalah. Itu saya sendiri mengaminkan itu luar biasa. Kadang-kadang masalah kita itu terasa lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang harusnya kita pikirkan. Masalah kita itu seakan-akan membuat kita sangat down. Udahlah, nggak mungkin lagi bisa. Udahlah, nggak bakal lagi bisa. Ini udah jalan buntu, ini udah nggak bakal bisa lagi. Tapi ternyata ada kuncinya ya. Dengan kita bertekun, kita latih terus diri kita untuk bertekun, untuk bersaat teduh. Itu nggak gampang. Buat saya, jujur saja, itu sangat tidak gampang. Saya bangun pagi jam 5, jam setengah 5, jam 5, anaknya bangun juga jam segitu. Jadi memang setiap ibu-ibu itu punya masalahnya sendiri. Tapi ya bagaimana kita melatih diri kita, bagaimana kita mau terus bertekun di dalam Tuhan, itu yang Tuhan ajarkan pada kita hari ini. Ya. Terima kasih untuk sharingannya Ibu Ina. Kiranya dapat bersepeda yang jauh setelah ini. Iya, sekarang kita masuk dalam saat teduh kita, seperti biasa doa syafaat kita. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Semoga Januari 2021 keadaan sudah jauh lebih baik, tidak seperti ini lagi. Semoga vaksinnya yang keluar itu benar-benar vaksin yang bisa menolong seluruh masyarakat, walaupun kita tahu akan keluar bertahap, tapi kan ya nggak ada salahnya ya, maksudnya setidaknya kalau sudah dimulai dengan baik kan pasti hasilnya akhirnya akan baik. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, untuk seluruh pemimpin kita agar dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Di sini saya minta tolong Cemeing untuk berdoa, bisa tolong di-unmute suaranya. Ya. Lalu kemudian bagi jemaat GBT Mojokerto, kiranya semua diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa untuk menjalani hidup. Kiranya mereka semua terus bertekun dan terus melatih iman. Saya minta tolong Ibu Sulis. Lalu nanti terakhir saya yang akan berdoa bagi ibadah kita hari ini. Baik, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena Engkau tetap memberi kesempatan kami untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling belajar, untuk bertumbuh bersama, menjadi wanita-wanita yang tegar, wanita-wanita yang seperti Engkau ingini. Saat ini kami bawa pemerintah kami ke dalam doa kami ya Bapa. Kau tahu begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kami. Tetapi kami yakin dan percaya, banyak orang yang boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Engkau akan sanggup mengubahnya untuk kebaikan bagi kami semua. Kau beri hikmat pimpinan kami, Bapak Presiden kami, sehingga beliau boleh memutuskan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan memikirkan seluruh rakyatnya, melepaskan diri dari segala kepentingan pribadinya. Bapak yang baik, kami tahu tantangan yang beliau hadapi tidaklah mudah, tetapi kami yakin dan percaya, jikalau kami selaku anak-anak-Mu menaikkan seruan yang sama, Engkau pasti akan berkenan untuk mendengarkannya. Amin. Vaksin yang telah ditemukan walaupun belum sempurna, juga banyak yang menghambat. Kami tak tahu mengapa masih ada aja orang-orang yang berpikiran sempit. Masih saja banyak orang-orang yang berpikiran jahat. Tetapi itulah kami. Kami yang tetap harus hidup di dunia yang seperti itu. Biar Engkau boleh memberi kami hati yang bijaksana, yang bisa menimbang mana yang baik dan yang benar, mana yang menyukakan hati-Mu dan mana yang mendukakan hati-Mu. Ya.
Berkati pemerintahan kami senantiasa ya Bapa, sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah segala guncangan, di tengah-tengah segala hambatan, beliau yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan menjadi Bapak Presiden, pemimpin kami, boleh memutuskan segala sesuatunya dengan bijaksana. Demikian juga aparat-aparat sampai ke daerah-daerah yang terkecil. Biar Engkau berkati, sehingga banyak orang yang boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami sungguh berharap agar masalah yang kami hadapi ini boleh cepat berlalu. Tetapi sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya kehendak-Mu yang jadi. Dan biarlah kami selaku anak-Mu, Kau selalu kuatkan kami untuk memberi sumbangsi yang positif, sumbangsi yang berdedikasi, sumbangsi yang ikut menyumbangkan segala yang baik bagi negeri yang kami cintai ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa melawat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keberadaan kami dan seluruh jemaat GBT Mojokerto Tuhan. Kami betul-betul merasakan lawatan-Mu ada di tengah-tengah setiap keluarga kami Tuhan. Kami betul-betul merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa memberikan yang terbaik buat kami. Hingga detik ini, hingga saat ini, kami dan semua saudara-saudara kami, Jemaat GBT Mojokerto, bisa menghadapi masa-masa yang sulit, bisa menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Ini semua adalah campur tangan-Mu Tuhan. Yakin dan percaya, kami tidak mempunyai kekuatan tanpa Engkau Tuhan. Kami berserah penuh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh penatua, majelis dan full timer semuanya Tuhan. Saudara-saudara kami semuanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Pemeliharaanmu nyata di depan mata kami hingga saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat segala yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami benar-benar merasakan Tuhan begitu Engkau baik buat kami. Begitu Allah menjaga setiap kami anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan untuk menghadapi masa depan kami. Gereja kami Tuhan, gereja-gereja Mojokerto Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah offline yang sudah berjalan makin hari makin baik Tuhan. Oh Tuhan, campur tangan senantiasa dalam setiap apapun yang dilakukan gereja kami. Semua majelis, semua jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami mohon terus tambahkanlah sukacita di dalam hati dan pikiran kami. Biar iman kami naik Tuhan, karena kami merasakan sukacita di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Semuanya hanya kami alaskan ke dalam tangan-Mu doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, inilah kami dengan segala kekurangan kami Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu. Kami membawakan diri kami untuk datang beribadah. Walaupun secara online, tapi kami mendapatkan sesuatu yang begitu indah Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk bertekun. Engkau mengajarkan kami untuk melatih iman kami. Supaya ketekunan demi ketekunan yang berhasil kami lakukan
itu membawa kami pada suatu tujuan yang begitu besar, mencapai hidup yang kekal, mendapatkan mahkota yang besar daripada Engkau. Itu tujuan hidup kami, Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu peringatan bagi kami. Biarlah ini menjadi suatu pedoman bagi hidup kami. Kalau hari demi hari kami harus terus bertekun di dalam Engkau. Kami harus terus melatih diri kami untuk terus menjaga ketekunan itu. Terkadang kami lengah, terkadang kami lemah. Tuhan Yesus, dengan segala kesibukan kami, dengan segala apa yang kami kerjakan hari per hari, ajarkan kepada kami untuk menyempatkan sedikit waktu untuk datang kepadamu. Ajarkan kami untuk mengambil sedikit waktu untuk melatih diri kami duduk menghadap kepadamu, supaya setiap masalah yang ada pada kami itu tidak membuat kami jatuh dan meninggalkan Engkau, tapi kami dapat terus berdiri teguh, membawa suatu hal yang luar biasa, yaitu kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini, yang Engkau berikan lewat hamba-Mu, Ibu Ina. Kiranya Tuhan tahu segala pergumulan Ibu Ina. Engkau juga tahu apa yang dikerjakannya. Kiranya Engkau akan membuatnya berhasil. Segala pelayanannya, Engkau berkati Tuhan, bersama dengan suami dan ketiga anaknya. Engkau pakai kehidupan Ibu Ina lebih hari lebih lanjut untuk melayani Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan seumur hidup beliau. Engkau yang tahu segala perkara, Engkau yang menentukan segala perkara, dan Engkau yang akan tolong kehidupan beliau bersama dengan keluarganya. Juga Ibu Diah Susanti yang baru saja minggu lalu berulang tahun. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk perpanjangan umur yang Engkau berikan bagi beliau. Kiranya Tuhan terus pakai beliau dalam pelayanan demi pelayanan. Engkau terus pakai suara beliau untuk dapat melantunkan pujian yang begitu indah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati Ibu Sus dan keluarganya bersama dengan anak mantu dan cucunya, semuanya Engkau berkati. Semuanya masuk dalam pelayanan dan semuanya melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk ibu-ibu lain yang hari ini datang beribadah. Walaupun dengan keterbatasan, dengan kuota internet yang tidak banyak, dengan jaringan yang tidak stabil, tapi inilah kami Tuhan. Bisa mungkin kami membawakan diri kami untuk tetap dapat beribadah kepadamu bagaimanapun dan apapun caranya. Kami sangat menghargai ibadah ini Tuhan. Dan kiranya Engkau yang tahu segala masalah demi masalah yang dihadapi oleh setiap keluarga, ibu-ibu yang hadir pada ibadah ini. Engkau yang akan pimpin, Engkau yang akan tolong dan menyelesaikan setiap apa yang dihadapi oleh ibu-ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kumpulkanlah kami dalam ibadah-ibadah mendatang, dan kiranya secepatnya kami dapat terus kembali berkumpul dalam ibadah wanita, dalam ibadah umum, tanpa ada halangan apapun lagi. Amin. Yang kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, inilah ibadah kami. Kami alaskan dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji